Halo semuanya, di sini saya ada pembahasan soal ekonomi di halaman 75 kelas 10 semester 1 di bab 3. Pertanyaannya, perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga faktor produksi. 3. Tingkat pendapatan. 4. Biaya produksi. Pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ditunjukkan oleh nomor C, 1 dan 4. Pembahasannya, karena permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah teman-teman, lanjut ke soal nomor 2 ya. Perhatikan kurva berikut. Pergeseran kurva penawaran dari S ke S menunjukkan bahwa penawaran. Jawabannya adalah berkurang. Kenapa berkurang? Karena pergeseran kurva penawaran yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada faktor ceteris paribus. Faktor selain harga barang itu sendiri, misalnya kan penggunaan teknologi yang lebih canggih, itu kan perubahannya tersebut kemudian akan menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Kurva penawaran kan akan bergeser ke kanan apabila terjadinya peningkatan penawaran dan bergesernya ke kiri apabila terjadinya penurunan penawaran. Nah, pada gambar ini terdapat pada bahwa kurva penawaran S bergeser ke kiri menjadi S1. Jadi hal ini menyebabkan bahwa jumlah penawaran akan barang tertentu mengalami penurunan. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Hukum permintaan menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi, ada pengecualian terhadap beberapa jenis barang, sehingga hukum permintaan ini menjadi tidak berlaku. Jenis-jenis barang tersebut adalah A. Barang substitusi dan komplementer. B. Barang ekonomis dan barang bebas. C. Barang produksi dan konsumen. D. Barang given dan prestis. E. Barang primer dan sekunder. Jawabannya adalah A. Barang substitusi dan komplementer. Sebelum kita menjawab itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian barang substitusi dan barang komplementer. Pengertian dari barang substitusi adalah 1. Barang yang dapat saling menggantikan satu sama lain. 2. Jika harga barang satu naik, permintaan untuk barang pengganti cenderung meningkat. Nah, pengertian dari barang komplementer. 1. Barang yang umumnya digunakan bersamaan. 2. Jika harga salah satu barang naik, permintaan untuk barang komplementer cenderung menurun. Dari situ kita sudah dapat bahwa jawabannya adalah A. Hukum permintaan menggambarkan hubungan invers atau antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta. Namun pada barang substitusi dan komplementer, aturan ini dapat melibatkan dinamika yang berbeda. Jadi, perubahan harga tidak berlaku menyebabkan perubahan yang sesuai dalam jumlah yang diminta, yang melanggar asumsi hukum permintaan. Soal nomor 4. Akibat kenaikan tarif impor di luar negeri menyebabkan gandum yang diimpor mengalami kenaikan harga. Konsumen yang sering mengonsumsi gandum sekarang lebih suka membeli jagung buatan dalam negeri sebagai pengganti gandum, sehingga permintaan terhadap jagung di dalam negeri mengalami peningkatan kenaikan. Permintaan ini akan menyebabkan penawaran jagung di dalam negeri akan A. Penawaran jagung dalam negeri akan stabil. B. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami penurunan. C. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami peningkatan. D. Penawaran jagung dalam negeri akan dibatasi. E. Penawaran jagung dalam negeri menjadi tidak terkendali. Jawabannya adalah C. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena kan jagung itu sudah menjadi makanan konsumsi mereka. Yang sebelumnya mereka itu mengonsumsi gandum cuman karena kenaikan impor di luar menyebabkan kenaikan harga, makanya diganti oleh jagung. Jadi jagung itu menjadi peningkatan di dalam negeri mereka. Soal nomor 5. Proses terbentuknya harga keseimbangan terjadi ketika jumlah suatu barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.
Namun untuk mencapai harga keseimbangan memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seringkali produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, konsumen selalu mengharapkan kepuasan yang maksimal dengan mengharapkan A. Harga yang rendah, B. Harga yang stabil, C. Harga yang tinggi, D. Harga yang banding, E. Harga yang sesuai. Jawabannya adalah A. Harga yang rendah. Kenapa? Karena kesepakatan harga keseimbangan mencerminkan titik di mana penawaran dan permintaan berpotongan, menciptakan situasi di mana produsen mendapatkan keuntungan yang wajar dan konsumen merasa puas dengan nilai yang diberikan. Proses ini merupakan hasil dari dinamika pasar yang kompleks dan interaksi antara penjual dan pembeli. Harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tentunya menambah beban finansial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan kebijakan harga minuman sembako. A. Harga minuman sembako. B. Bantuan kepada setiap keluarga melalui RT masing-masing. C. Subsidi kepada pengusaha sembako. D. Mengadakan bazar sembako dengan harga di bawah harga pasar setiap minggu di tempat strategi agar dapat dijangkau masyarakat. E. Menyarankan kepada masyarakat menghemat penggunaan sembako selama bulan Ramadan. Jawabannya adalah E. Menyarankan kepada masyarakat menghemat penggunaan sembako selama bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kan dimana menambahkan beban finansial. Jadi pemerintah untuk menyarankan di bulan Ramadan itu untuk mengurangi atau menghemat sembako selama di bulan Ramadan. Lanjut, soal nomor 7. Perhatikan tabel penawaran buku berikut. QS atau penawaran 25-20, P harga 40-30. Koefisien elastisitas penawarannya adalah A 0,50, B 0,31, C 0,33, D 1,50, E 2,00. Kita langsung buat aja ya. Q25 dengan sini kan Q2 kurang Q1, 20 kurang 25 min 5. B 40 kan, 30 kurang 40 min 10. Lalu kita buat aja rumusnya langsung. Rumusnya per Q P dikali P per Q. Ini min 5, yang ini sama ini dibuat, lalu dikalikan tadi hasil dari P ini yaitu 40 Q dibuat dari 25, Q1 nya 25. Lalu kita buat ini dibagi ya, Q min 5 per min 10 itu dibagi menjadi 0,5. 40 dibagi 25 menjadi 1,6. Lalu 1,5 dikali 1,6 hasilnya yaitu 0,8. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Maka nomor 7 jawabannya tidak ada di buku ya. Lanjut soal nomor 8. Proses tawar-menawar akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga
A. Produksi, B. Pasar, C. Penawaran, D. Keseimbangan, E. Kesepakatan. Jawabannya adalah D. Keseimbangan. Kenapa? Karena keseimbangan adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produksi atau tawar jual dengan konsumen tawar beli. Pada harga keseimbangan, produsen atau tawar jual bersedia melepaskan barang jasanya, sedangkan tawar beli atau konsumen bersedia membayar harganya. Jadi, pada pernyataan tersebut adalah jawabannya D. Keseimbangan. Lanjut ke nomor 9. Harga 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000. Permintaan 2, 4, 6, 8, 10. Penawaran 10, 8, 6, 4, 2. Berdasarkan tabel tersebut, keseimbangan harga terjadi pada harga A. 6.000, B. 7.000, C. 8.000, D. 9.000, E. 10.000. Jawabannya adalah C. 8.000. Pembahasannya karena penawaran sama permintaan itu sama, maka jawabannya C. Soal yang terakhir, ketersediaan barang substitusi di pasar akan memengaruhi elastisitas permintaan. Semakin sulit mencari substitusi suatu barang, maka permintaan akan bersifat A. Inelastis, B. Elastis, C. Uniter, D. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Jawabannya adalah A. Inelastis. Kenapa inelastis? Karena tingkat substitusi makin sulit mencari substitusi suatu barang, maka permintaan makin bersifat inelastis. Sekian dan terima kasih.